Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini dan kesempatan hari ini kita masih diberikan sekian banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih mempunyai kesempatan dan diberi kesempatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita berdoa dan kita bermunajat, mudah-mudahan kelak beliau memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan berbagai fadail yang harusnya tidak kita sia-siakan. Ending atau goal dari ibadah di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan adalah mendapatkan predikat al-muttaqin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah yang sering kita dengar dan sering dibaca atau disampaikan oleh para da'i, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita mengaca pada ayat ini, ending dari kewajiban kita menjalankan ibadah, utamanya adalah ibadah puasa. Di akhir ayat dikatakan la'allakum tattaqun, semoga kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain atau pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sebenarnya kata takwa? Apa sebenarnya makna takwa? Kata atau lafadz
takwa di dalam Al-Quran disebutkan biasanya selalu diiringi dengan terma-terma yang lain. Kata takwa di dalam Al-Quran disebut 245 kali dari 6.000 sekian ayat yang ada di dalam Al-Quran. Penyebutan kata takwa yang beratus-ratus kali itu pasti mempunyai arti dan mempunyai makna yang sangat dalam. Pasti mempunyai hikmah dan pasti mempunyai fadilah yang berbeda dengan yang lain. Takwa dari sisi bahasa berasal dari kata waqayaki wiqayah yang artinya adalah menjaga. Menjaga apa? Menjaga diri. Dari apa? Dari perbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi bahasa yang seperti itu, kemudian takwa dari sisi terminologi oleh para ulama dimaknai dengan beragam definisi dan beragam makna. Salah satu yang sangat masyhur, takwa didefinisikan dengan antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Antaj'ala bainaka, hendaklah engkau membuat benteng antara dirimu wa baina adzabillah, dan antara dirimu dan azab Allah. Wiqayah dengan suatu penjagaan. Dengan apa? Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kalau kita hidup ini ingin hidup kita bermartabat, hidup kita sejahtera, hidup kita menggayuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Di sisi lain ada seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau, sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, mendefinisikan makna takwa itu dengan 4 komponen. Yang pertama, takwa hendaknya dimaknai dengan al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut ketika menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Takut atas azab yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Ketika dalam diri kita, ketika dalam jiwa kita, ini tertanam rasa khauf, tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah perbuatan kita sehari-hari akan selalu terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selain al-khawfu minal jalil, adalah al-amalu bit-tanzil. Al-amalu bit-tanzil adalah menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab suci Al-Quran ataupun yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan kita, amalan kita, perilaku kita, perkataan kita dalam 24 jam sehari semalam jangan sampai menyimpang dari Al-Quran, jangan sampai menyimpang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 hal tersebut harus kita ugemi, harus kita pedomani, harus kita jadikan the way of life dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Yang ketiga,
menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, takwa juga harus dimaknai dengan al-qanaatu bil qalil. Al-qanaah bil qalil yang artinya adalah kita merasa puas dengan sesuatu yang sedikit. Rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita harus selalu kita syukuri, meskipun menurut kita itu masih sedikit. Harta kita, harta yang diberikan Allah kepada kita, kesehatan yang diberikan Allah kepada kita, harus kita syukuri agar kita bisa betul-betul menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan-perbuatan kita, ibadah kita meskipun sedikit, harus kita syukuri, karena memang baru sampai itulah yang bisa kita laksanakan. Meskipun di hari-hari berikutnya kita harus berusaha agar perbuatan kita lebih baik dan lebih banyak dari hari-hari yang sebelumnya. Ada salah satu hadis yang menyebutkan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik amal adalah yang selalu istiqomah meskipun amalan itu sedikit. Setiap hari misalnya kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah, sholat duha katakanlah, meskipun jumlah rakaat maksimalnya sangat banyak, maka 2 rakaat setiap hari dengan istiqomah itu akan lebih baik dari banyak rakaat tetapi kemudian tidak berlanjut sampai lama. Inilah yang disebut salah satunya adalah dengan al-qanaatu bil qalil. Yang keempat atau komponen yang terakhir menurut Sayyidina Ali dari komponen takwa adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari kematian. Ma'asyiral muslimin, kematian itu sesuatu yang pasti datang, meskipun kita tidak tahu kapan kematian itu akan menjumpai kita semuanya. Marilah kita senantiasa mempersiapkan dengan segala hal untuk bekal kita yang akan kita bawa setelah kita menyelesaikan hidup di dunia atau kita meninggalkan dunia ini. Apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan akhirat? Amalan apa yang sudah kita persiapkan untuk akhirat? Perbuatan apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat? Mari kita selalu mengevaluasi diri. Maka dengan 4 komponen itu, al-khawfu minal jalil, al-amalu bit tanzil, al-qana'atu bil qalil, dan al-isti'dadu liyaumir rahil, mari semuanya kita siapkan dengan baik. Mudah-mudahan dengan itu hidup kita betul-betul digolongkan hidup orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, itulah sekelumit dari makna takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kami dan untuk semua pemirsa yang budiman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.